Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rin Selvia dengan NPM 223111013. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja ETL pada data warehouse. Oke, di sini adalah pembahasan yang akan saya bahas nantinya. Ada 7 topik pembahasan. Yang pertama itu ada pentingnya ETL dalam konteks data warehouse. Yang kedua ada extraction atau ekstraksi. Yang ketiga ada transformasi. Yang keempat ada loading. Yang keenam studi kasus. Dan yang ketujuh kesimpulan. Oke, kita masuk yang pertama yaitu pentingnya ETL dalam konteks data warehouse. ETL itu sangat penting dalam konteks data warehouse karena memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan membangun data warehouse yang konsisten dan terstruktur. Nah, proses ETL ini melibatkan 3 tahapan, yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Jadi, ETL, ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Nah, ETL, pemuatan di sini maksudnya ini artinya loading ya. Oke, di sini ada pertama itu ekstraksi. Ekstraksi itu tahapan pertama dalam proses ETL. Pada tahap ini data diambil dari berbagai sumber dan disalin atau diekspor ke area staging. Misalnya untuk mengambil data dari basis data dapat menggunakan SQL query. SQL query itu tuh adalah perintah yang digunakan untuk mengambil data dari basis data. Contohnya itu tuh kita bisa menggunakan query select from tabel apa yang ingin kita cari, ya tabel apa yang ingin kita ambil datanya. Kemudian yang kedua itu ada transform atau transformasi. Transformasi data adalah data mentah yang diekstrak, kemudian dibersihkan, dinormalisasi, diubah menjadi format yang konsisten. Setelah tadi kan udah di eh, ekstrak yang di tahap pertama tadi, nah kemudian di iniin lagi, dibersihkan, dinormalisasi agar datanya itu tuh konsisten dan berkualitas. Nah, transformasi itu dapat dilakukan melalui berbagai cara yang cuman di sini saya memiliki 4 caranya, yaitu ada filtering, cleaning, splitting, dan sorting. Nah, ini berikut ini adalah pengertian dari keempatnya. Filtering itu tuh proses menyaring data dengan filter tertentu. Misalnya memilih data yang hanya berasal dari tahun tertentu atau memilih data yang hanya berasal dari cabang tertentu. Yang kemudian itu ada cleaning. Cleaning itu tuh membersihkan data dari nilai yang hilang atau dari data yang terduplikat. Jadi yang duplikat-duplikat itu tuh biar datanya lebih berkualitas itu ya dihapus. Nah, kemudian ada splitting. Splitting itu proses memecah data yang berbeda menjadi 2 atau lebih. Misalnya, memecah data alamat menjadi beberapa kolom seperti nama jalan, nama kota, nama kode pos. Kan kalau alamatnya kayak gini kan enak gak bacanya dan dia juga bakal lebih konsisten dan berkualitas. Kemudian di sini ada yang keempat yaitu sorting. Sorting itu tuh mengurutkan data berdasarkan ciri tertentu. Misalnya mengurutkan data penjualan berdasarkan tanggal atau mengurutkan data pelanggan berdasarkan nama. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Di sini saya hanya mengambil 4 saja ya. Oke, kita masuk ke loading. Tahap loading adalah proses terakhir yang berguna untuk memasukkan data ke dalam target akhir, yaitu ke dalam data warehouse itu sendiri. Berikut ini adalah cara untuk masukkan datanya. Yang pertama itu menjalankan SQL script secara periodik yang akan mengubah data ke dalam bentuk dimensional data store agar format data cocok untuk diterapkan pada proses analisis dan telah terintegrasi dengan beberapa sumber data. Terintegrasi, tadi kan pokoknya ini berkaitan ya antara ETL tadi itu, antara ekstrak sama transform. Kemudian proses load itu tuh eh, dia proses output yang sesuai dengan skemanya, yaitu terdiri dari proses load up data, load insert data, load book data. Tahap loading terdiri dari 3 subbab tahap, yaitu staging, cleaning, dan loading. Adapun tools-tools yang bisa digunakan dalam proses ETL ini adalah SSIS, Talent, Pentaho, Integration, dan masih banyak lagi lainnya tools yang bisa digunakan.
Berikut ini adalah pengertian dari ketiga tahap yang ada di dalam logging. Yang pertama itu ada staging. Staging itu tuh data yang diolah pada tahap transformasi disimpan pada staging area. Staging area itu tuh adalah area penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang telah diolah sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Data yang disimpan ini pada staging dapat diakses oleh pengguna untuk melakukan validasi dan verifikasi data. Kemudian ada tahap yang kedua itu cleaning. Cleaning itu tuh pembersihan. Eh, Data yang telah diolah pada tahap transfer dibersihkan dari data yang tidak valid atau tidak diperlukan. Data yang tidak valid atau tidak diperlukan ini dapat berupa data yang duplikat, data yang tidak lengkap, atau data yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kemudian tahap yang ketiganya itu loading. Loading itu data yang telah diolah pada tahap transform dimuat ke dalam data warehouse. Data yang dimuat ke dalam data warehouse disimpan dalam bentuk tabel atau struktur data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, baik. Di sini adalah contoh studi kasus dari penerapan ETL di sektor keuangan. Di sini ada deskripsi umumnya itu tuh, jadi bank ini memutuskan untuk meningkatkan proses analisis resiko pelaporan keuangan mereka. Masalah yang munculnya itu tuh karena eh, data data mereka ini tersebar, terma- datanya tersebar dan sumbernya itu berbeda-beda. Habis itu langkahnya itu tuh ada tiga juga, ada ekstrak, transform, dan load. Sebenarnya langkahnya tuh ada masih banyak lagi bawahnya. Cuman saya hanya mengambil sampai load saja berhubung kita ngebahas ETL, jadi saya membahasnya tentang ETL-nya saja. Ini kalian teman-teman bisa baca saja ya. Saya skip di bagian ininya. Kita lanjut ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi saya ini adalah bahwa ETL itu adalah ekstrak, transform, dan load. Nah, ETL itu dimulai dengan proses ekstraksi di mana data diambil dari berbagai sumber seperti database operasional, file flat, atau sumber data eksternal lainnya. Kemudian data yang diekstrak kemudian diolah melalui tahap transformasi. Nah, tujuannya itu tuh untuk mengkonsistensikan data supaya dia lebih konsisten, supaya dia lebih berkualitas. Prosesnya itu tuh melibatkan pembersihan data, penggabungan data, pemecahan data, dan lain sebagainya. Kemudian setelah melalui proses transformasi, data yang sudah diolah dimuat ke dalam data warehouse. Proses pemuatan ini mencakup penentuan skema penyimpanan data yang optimal dan struktur data warehouse untuk mendukung kebutuhan analisis. Oke, mungkin sekian eh, dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tahu ini banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin apabila teman-teman ingin berdiskusi, silakan tinggalkan catatan di kolom komentar. Di sini ada pertanyaan bagaimana menentukan skema penyimpanan yang optimal untuk data yang dimuat ke dalam data warehouse. Yang kedua itu apa strategi apa yang digunakan untuk memastikan integrasi data selama proses pemuatan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.